Atau manhajiyah. Manhajiyah adalah sebuah konsep metode beristihad untuk merumuskan hukum. Kadang-kadang rumusan hukum yang sudah dirumuskan dalam kitab klasik itu ada fenomena baru ini tidak ada. Maka disinilah perlu aswaja dipahami secara manhajiyah, metode berpikir. Imam Abu Hanifah dengan konsep istihsannya, Imam Maliki dengan konsep maslahatul musawa, ya. Imam Syafi'i dengan konsep al-qiyasnya, Imam Hambali dengan konsep al-islah. Kebanyakan aliran-aliran tekstual yang ekstrim itu banyak memahami aswaja dari pendekatan madhabiyah, sehingga eksklusif Islam, tidak manhajiyah. Sepatutnya harus manhajiyah. Manhajiyah bagaimana? Kita memasuk konsep Ahlussunnah wal manhajiyah yang bagaimana? Apakah manhaju at-tatarrufiyah yang ekstrim, atau manhaju al-islahiyah tawasutiyah yang ini perlu metode berpikir yang untuk merumuskan islah perdamaian, atau metode berpikir untuk menciptakan at-tatarrufiyah konfrontatif. Oke. Oleh sebab itu saya memang punya cadangan menulis sebuah buku solusi konflik manhajul al-ijadiyah, metode pembaruan untuk menciptakan rekonsiliasi. Tarungnya di dunia ini harus dirumuskan manhaj bagaimana ini? Konsep manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang bagaimana menghadapi fenomena global. Karena di dalam Al-Quran disebut dalam surat Az-Zumar 17-18 yang menyebutkan Fabashir ibadil ladina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Hamba Allah yang baik itu adalah hamba Allah yang mengambil sesuatu itu ahsana, metode yang paling bagus. Ada metode bagus, tapi bagaimana mengambil metode yang ahsana, yang paling bagus? Yang paling bagus itu bagaimana? Terjadi perdebatan di kalangan ulama. Kalau menurut Syafi'i, ahsan itu ya al-qiyas. Kalau menurut Hanafi tidak, al-istihsan. Kalau menurut saya, nanti saya buat sendiri nanti. Saya buat sendiri. Metode ahsana menurut saya, melihat deskriptif dari beberapa pemikiran ulama-ulama sampai sekarang. Manhajnya bagaimana, tapi tetap saja dengan konsep al-muhafadzatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Kita tetap melestarikan pendapat manhaj ulama-ulama dulu yang mewarisi tabi'in, sahabat Nabi Muhammad. Tetap kita tidak lupa anjakan paradigmanya, platformnya itu. Tapi al-ijad merumuskan teori manhaj yang baru. Oke, yang selesai. Percaturan bagaimana menghadapi global tadi ya. Tinggal sekarang kita juga menghadapi pertarungan internal global dunia sekarang ini, radikal dan radikalisme dengan liberalisme. Hukum-hukum syariah, ketetapan ulama-ulama dulu yang madhabiyah, yang bukan manhajiyah, madhabiyah, itu banyak juga yang terjadi i'tirad, pertentangan dengan HAM. Bagaimana menghadapi? Apakah kita memasakkan fiqhiyah atau manhajiyah? Katakan di dalam ketentuan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, bahwasanya di situ ditegaskan bahwasanya pindah agama itu tidak apa-apa, kebebasan beragama tidak apa-apa. Dalam deklarasi human rights itu pindah agama